Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang berbagai bentuk pernikahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, semua pasangan suami istri pada awal pernikahannya tentu mengharapkan sebuah pernikahan yang ideal gitu Pak boleh. Tetapi kesulitannya adalah ketika mereka mencari contoh pernikahan yang ideal itu yang seperti apa. Tapi kebanyakan tidak ketemu Pak boleh dengan contoh-contoh hidup. Gimana ini Pak boleh? Memang sebetulnya Pak Gunawan tidak ada yang namanya pernikahan yang ideal yang sama untuk setiap orang. Jadi kalau kita memang mencari-cari apakah ada pernikahan yang ideal yang cocok untuk semua pasangan, memang nggak ada. Sebab apa? Sebab kita ini ya unik ya, kita nggak sama. Jadi waktu kita membangun sebuah relasi nikah, kita akan membawa keunikan itu ke dalam pernikahan kita pula. Maka ya ini topik saya kira penting untuk kita bahas supaya nggak sampai orang itu merasa kecil hati, kok saya nggak seperti ini, kok saya nggak bisa seperti itu, dan nggak akhirnya menuntut pasangan harus seperti ini atau seperti itu. Tapi ya terimalah apa yang ada dan cobalah untuk pokoknya ya maksimalkan dari apa yang telah kita miliki itu. Ya banyak orang memang banyak pasangan ini Pak Boy yang tergoda memang ketika melihat di majalah atau dia dikatakan ini loh keluarga yang ideal dan maunya mencontoh seperti itu, tetapi ketika diterapkan di keluarganya tidak cocok sama sekali gitu Pak Boy. Betul, kadang-kadang ya memang mereka ini akan melihat-lihat ya orang lain, bahkan ya orang tua sendiri ya, kenapa kok saya nggak bisa menikmati pernikahan seperti orang tua saya. Atau misalkan kita lihat tetangga kita kok mesra, kok ini, kok kita nggak bisa seperti mereka. Atau kita juga lihat teman-teman di gereja, mereka kok suami istri bisa melayani bersama-sama, kok kita nggak bisa. Nah, ya kita memang mesti lihat apakah memang kita ini bisa seperti itu, apakah memang pasangan kita juga sanggup untuk menjadi seperti itu. Kalau nggak bisa ya udah, memang kita harus terima. Kita nggak mesti misalkan dua-dua melayani dalam satu komisi yang sama. Memang ada pasangan lain yang bisa, ya kebetulan dua-duanya mempunyai karunia yang sama, tapi ya nggak mesti kita ini dua-dua mesti melayani dalam komisi yang sama. Dan nggak apa-apa kalau kita nggak terlibat dalam pelayanan yang sama. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk melayaninya. Tuhan tidak memanggil kita untuk melakukan hal yang sama. Iya, jadi sebenarnya kalau memang kita sudah tahu bahwa tidak mungkin saya itu menciptakan suatu pernikahan yang ideal, lalu bagaimana seharusnya sikap suami istri itu Bapak? Jadi yang pertama jadinya kita ini mesti melihat memang diri kita dan pasangan kita Pak Gunawan. Kita mesti melihat apakah memang pasangan kita itu tuh bisa apa tidak menjadi seperti yang kita harapkan. Kadang memang pasangan itu enggan ya, tapi keengganannya itu sebetulnya bersumber dari ketidakmampuannya. Jadi bukannya ia tidak mau, memang tidak sanggup. Nah jadi kita mesti selalu berhati-hati ya, nggak menuntut mengharapkan pernikahan kita menjadi seperti yang kita harapkan. Karena kita mesti kembali kepada faktanya, apakah kita atau pasangan kita akan sanggup menjadi seperti itu. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Jadi kita mau membangun pernikahan kita dari apa yang kita punya, bukan dari apa yang tidak kita punya. Jadi sebenarnya di awal pernikahan itu lebih baik kalau pasangan ini saling membicarakan sebenarnya pernikahan seperti apa yang kamu harapkan, gitu. Saling sharing gitu Pak Bos, saling tukar pendapat. Betul sekali, memang kalau hal-hal ini nggak dibicarakan pada masa sebelum pernikahan bisa jadi memang ya kita akhirnya konflik setelah menikah. Maka sebaiknya sebelum kita menikah, kita berdua yang ngomong apa adanya, apakah yang kita harapkan dari pernikahan kita, dan apakah memang kita sanggup untuk menjadi atau memberikan yang seperti diharapkan oleh pasangan kita itu. Nah, kalau dua-dua memang bisa menerima apa
yang bisa diberikan oleh pasangan. Nah, barulah nanti kita bisa membangun dari apa yang kita miliki itu dan kita maksimalkannya. Setelah kita bisa maksimalkannya, ya udah kita berhenti di situ. Saya dalam konseling kadang-kadang ya bertemu dengan pasangan-pasangan seperti ini, dan saya melihat betapa melegakannya bila seseorang berkata, ya akhirnya saya terima pasangan saya. Ya memang dia bisanya hanya segitu, ya memang dia nggak bisa lebih lagi, ya udah. Daripada akhirnya terus menuntut karena memang mau pasangan kita atau pernikahan kita seperti pasangan yang lain. Dan ya kita harus terima kadang-kadang memang nggak bisa. Tapi kalau kita menerimanya itu dalam rasa kecewa, Pak Boy, itu kan sangat mengganggu di dalam hidup pernikahan. Nah, benar tentu akan ada rasa kecewa karena apa yang kita harapkan kita nggak dapatkan ya. Tapi daripada kita itu terus menuntut dan sepertinya itu menunjukkan ketidakpuasan, saya kira itu malah makin memperburuk relasi pernikahan. Jadi lebih baik kita terima bahwa pasangan kita memang nggak akan menjadi seperti yang kita harapkan, nggak bisa menjadi seperti seseorang yang kita kenal atau kita kagumi, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah bisa terima apa adanya dan ya udah kita maksimalkan dari apa kita miliki itu. Iya, memang kadang-kadang ada suami-suami yang menuntut bahwa kalau makan itu mesti masakannya istrinya gitu. Padahal istrinya itu bukan seorang yang senang untuk memasak gitu Pak. Kalau ini sulit juga. Betul, jadi ada memang pasangan atau suami yang beranggapan bahwa seharusnya lah ya dalam pernikahan ya istri saya yang masak, saya pulang tinggal menikmati makanan. Tapi ya kita harus terima kenyataan bahwa ya nggak semua istri bisa masak seperti itu. Jadi daripada kita ribut mengharapkan pasangan kita untuk bisa belajar masak seenak masakan mama kita atau apa, ya udah terima aja, kita rantangan aja, ya kita puaskan diri kita dengan makanan rantangan dan sekali-sekali kita bisa pergi makan di luar. Nah jadi sekali lagi ya konsep kita tentang pernikahan yang ideal yang kita pernah bayangkan itu tuh kita harus memang akhirnya tanggalkan. Kita terima pasangan kita dan kita maksimalkan. Sebaliknya dari pasangan kita juga berharap bahwa kita diterima apa adanya juga gitu Pak Boy ya. Betul. Dan bukankah waktu kita tahu kita diterima apa adanya, kita lebih dapat ya menjadi diri kita ya dengan bebas. Kita nggak lagi harus berpura-pura atau harus menjadi seseorang yang bukan diri kita. Nah bukankah itu juga lebih nantinya mengakrabkan relasi kita dengan pasangan? Ya karena kalau berpura-pura terus gitu juga melelahkan gitu, baik dari pihak si suami maupun istrinya gitu Pak Bos. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang yang saya ingin tekankan di sini adalah Tuhan itu tuh tidak menyediakan foto pernikahan. Kita tahu foto kan semuanya ada ya dalam gambarnya. Firman Tuhan hanya menyediakan sketsa pernikahan ya. Jadi kalau seorang pelukis itu membuat sketsa ya hanya garis-garisnya saja. Kita tidak akan menemukan uraian mendetail tentang pernikahan dalam Alkitab. Kita cari-cari memang nggak ada. Kita hanya menemukan panduan tentang pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu saja. Panduannya apa? Nah ini dia. Panduannya adalah bahwa relasi pernikahan merupakan perlambangan relasi Kristus dan jemaat. Itu sketsanya pernikahan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi sama seperti Kristus mengasihi jemaat dan jemaat taat kepadanya, suami pun harus mengasihi istri dan istri menaati suami. Nah, di dalam sketsa pernikahan ini Tuhan memberi kebebasan kepada kita untuk meramu relasi pernikahan sesuai dengan keunikan masing-masing. Udah, jadi kita nggak lagi tuh mencari-cari buku pedoman dari siapa, ahlinya apa, atau dari tetangga kita, dari orang tua kita. Enggak, yaudah kita terima apa yang kita sudah miliki itu. Tapi itu kan sifatnya terlalu umum gitu Pak Boleh. Buat pasangan suami istri yang pada awal-awal pernikahan justru sangat membutuhkan pedoman yang lebih detail sebenarnya. Kalau itu kan hanya semacam prinsip dasar dari pernikahan bahwa hubungannya itu seperti Kristus dengan jemaatnya. Tapi kalau pasangan ini membutuhkan bimbingan yang lebih detail gimana Pak? Nah mungkin kalau saya mau lebih persempit ya untuk lebih mempermudah kita untuk menerapkannya, saya ingin mengajak kita semua itu memikirkan satu konsep.
yaitu kita nggak lagi memikirkan pernikahan yang ideal, ya. Sepertinya ada sesuatu yang ideal untuk semua pernikahan, ya enggak. Yang saya akan minta kita mulai pikirkan adalah pernikahan yang sehat. Nah, jadi itu jadi target kita, ya. Sehat atau tidak sehatnya pernikahan menentukan bukan saja kelanggengan pernikahan, tapi juga seberapa sehatnya pribadi yang bernaung di bawah pernikahan itu, Pak Gunawan. Nah, jadi kita akan mau membahas beberapa unsur yang menurut saya dapat kita gunakan sebagai kriteria untuk melihat apakah pernikahan kita sehat atau tidak. Kalau yang ini memang dimungkinkan ya Pak Bon ya. Jadi pernikahan yang sehat itu dimungkinkan untuk diwujudkan di dalam kehidupan pernikahan kita. Betul sekali. Kalau pernikahan yang ideal itu selalu di awan-awan, ya, jadinya nggak konkret, nggak jelas. Nah, kita mau lihatnya sekarang dari sudut pernikahan yang sehat. Nah, apa saja yang mesti kita nanti perhatikan? Ya, di dalam pernikahan yang sehat itu apa Pak Bon yang harus kita lakukan? Ada 3 Pak Gunawan yang bisa kita pelajari, ya, sebagai kriteria. Pertama, dalam pernikahan yang sehat kita ini tahu bahwa kita dikasihi. Jadi ini unsur pertama ini, ya. Kita tahu kita dikasihi. Seberapa sehatnya pun pernikahan kita menurut versi misalnya pasangan kita, kalau kita tidak merasa dikasihi, ya nggak mungkin kita bisa berkata pernikahan kita sehat. Namun saya mau memang kita ini berhati-hati, ya. Ungkapan kasih tidak mesti sama, ya. Tetapi terpenting adalah bahwa kita mengetahui kita dikasihi. Nah, kadang-kadang kita ini berpikir, oke, saya tahu saya dikasihi. Nah, kita kemudian menuntut pasangan kita untuk mengasihi kita dengan cara yang kita inginkan itu. Belum tentu bisa. Ya, sudah tentu idealnya ya dia mengasihi kita dengan cara yang kita kehendaki, tapi pada kenyataannya tidak selalu dia dapat melakukannya. Tidak apa, terpenting adalah kita tahu bahwa ia mengasihi kita. Kayak misalkan bagi contoh, ada orang yang mengeluh, kok suami saya itu jarang ngomong saya mengasihi kamu. Nah, kalau misalnya si istri berkata begitu, saya akan tanya, apakah suamimu itu tuh gampang-gampang mengutarakan perasaannya kepada orang lain juga? Misalkan si istri berkata, ya enggak, suami saya memang susah sekali untuk ngomong kayak begitu. Nah, jadi saya akan berkata, ya kalau suamimu memang nggak gampang ngomong begitu kepada semua orang, ya terpaksa ya dia memang juga nggak gampang ngomong begitu kepada kamu. Jadi yang penting adalah kita tanya, apakah kamu tahu kamu dikasihi nggak? Meskipun dia itu tuh nggak bisa ngomong seperti itu, dia nggak bisa romantis seperti yang kamu harapkan, tapi dalam lubuk hati kamu terdalam, tahu nggak dia mengasihi kamu? Nah, kebanyakan kalau kita tanya begitu, orang berkata, ya sebetulnya saya tahu dia mengasihi saya. Dia itu selalu pulang ke rumah, dia selalu setia, dia selalu menyediakan kebutuhan. Kalau saya sakit, dia selalu memperhatikan saya, nggak pernah dia lepas tanggung jawab, dia selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada saya. Nah, saya berkata, apakah itu bukan berarti dia mengasihi kamu? Saya berkata, iya betul ya. Nah, oke, pegang itu sebagai kepastian bahwa dia mengasihi kita. Nah, selama kita tahu kita dikasihi, nah ini unsur pertama yang dapat kita katakan bahwa pernikahan kita itu sehat. Ya, tapi kan biasanya istri itu butuh pernyataan verbal dari pasangannya, Bapak. Ya. Sesuatu yang jelas diucapkan ya. oleh pasangannya. Nah, ini yang sulit, Bapak, kadang-kadang. Ya udah tentu saya nggak berkata, ya kita ini haruslah pokoknya terima apa adanya, pasangan kita nggak harus berusaha ya untuk lebih mirip lah, lebih serupa dengan yang kita harapkan. Ya memang kita mesti berusaha ya. Kalau ini yang diharapkan pasangan kita berusaha lah untuk memberikan lebih daripada apa yang kita biasa berikan. Tapi di pihak lain, saya juga mau kita ini nggak terlalu menekan pasangan untuk harus menjadi seperti yang kita harapkan, untuk memberikan seperti yang kita juga inginkan. Ya nggak harus begitu. Jadi ada kerjasama dari dua belah pihak lah. Jadi kita yang dituntut ya cobalah memenuhi, dan yang menuntut juga tolonglah turunkan tuntutan itu. Sebab terpenting adalah, nih yang saya tadi katakan, kita tahu kita dikasihi.
Meskipun caranya nggak seperti yang kita harapkan, tapi selama kita tahu kita dikasihi, itu udah cukup. Di pihak suami itu sebenarnya untuk merasa dikasihi itu agak-agak kurang penting buat dia gitu Pak Bos. Yang penting dia bisa melakukan apa yang kita kehendaki di dalam kehidupan pernikahan gitu. Nah biasanya memang sebagai seorang suami ya, kita itu nggak terlalu butuh istri kita mengatakan saya mengasihi kamu, saya mencintai kamu. Tapi ada satu yang kita jadikan sebetulnya ukuran. Kita itu tuh ingin melihat apakah istri kita itu mendengarkan nggak perkataan kita. Nah bagi kita itu lebih penting dari istri kita itu tuh menyebut-nyebut saya mengasihi kamu. Nah jadi kita juga ya bisa sampaikan kepada istri kita bahwa waktu saya bicara, waktu saya minta sesuatu kepada kamu dan kamu coba untuk penuhi, kamu coba untuk perhatikan. Nah buat saya itu tuh adalah suatu kepastian bahwa kamu mengasihi saya dan itu udah cukup buat saya. Nah jadi sekali lagi di dalam pernikahan kita mau realistik ya, nggak usah terlalu berbunga-bunga, tapi ya coba realistik selama kita tahu kita dikasihi cukup. Iya. Selain untuk tahu bahwa pasangan kita mengasihi kita Pak Boy, apakah ada hal yang lain yang perlu kita ketahui? Gitu? Di dalam pernikahan yang sehat kita ini juga mesti tahu bahwa kita dilindungi Pak Gunawan. Ini penting ya. Nah sudah tentu pada tahap yang paling dasar dilindungi berarti dijauhkan dari ancaman fisik gitu ya. Pasangan kita ini memikirkan keselamatan kita gitu. Pada tahap yang lebih tinggi dilindungi berarti diperlakukan penting, tidak dipermalukan atau direndahkan. Berarti itu waktu dia bersama kita, waktu dia menghadap orang, ngomong sama orang, dia tuh pasangan kita tuh enggak rendah-rendahkan kita, enggak mempermalukan kita, dan justru di hadapan orang dia memperlakukan kita penting. Nah, kita tahu bahwa dia itu melindungi kita sewaktu dia melakukan semua itu. Dan misalkan ada kepentingan-kepentingan di antara kita dan orang-orang lain, pasangan kita berusaha sekeras mungkin memprioritaskan kepentingan kita. Nah, dalam hal ini kita tahu jadinya, oke, kamu melindungi saya karena kamu memikirkan kepentingan saya di atas kepentingan orang lain. Dan satu lagi, kita tahu kita dilindungi sewaktu kita lihat pasangan kita setia. Pasangan kita itu tidak mengkhianati kepercayaan kita. Dia tidak menjalin relasi dengan orang lain. Nah, pasangan yang setia ya, itu adalah artinya pasangan yang melindungi kita, Pak Gunawan. Kalau dia nggak setia, dia sama orang dan sebagainya, nah kita nggak akan merasa dilindungi. Berarti dia memang udah mengkhianati kita. Kalau rasa aman ini memang mungkin dibutuhkan oleh kedua belah pihak, baik si suami maupun si istri. Jadi kedua-duanya harus saling mengisi supaya pasangan ini merasa betul-betul aman di dalam keluarga itu, gitu Pak. Betul. Dan bagi pria juga sama ya, bahwa misalkan istrinya ngomong sama orang-orang, teman-teman di depan suaminya, nah dia juga enggak mempermalukan si suami, dia enggak membuat suami itu akhirnya hilang muka, enggak, dia melindungi suami, dia tahu suaminya punya kelemahan ini atau itu, tapi di hadapan orang dia enggak ngomong sembarangan, dia coba ya ngomong dengan bijaksana. Nah waktu suami melihat itu, si suami tahu istri saya melindungi saya. Di dalam pernikahan yang enggak sehat, nggak peduli orang Pak Gunawan, dia merasa terlindungi dia hilang muka dia dipermalukan nggak pusing. Dalam pernikahan yang udah nggak sehat, ngomong sembarangan, berbuat sembarangan. Nah makanya tadi saya katakan ini adalah unsur atau faktor yang penting sebagai pertanda bahwa kita ini menikmati sebuah pernikahan yang sehat. Iya. Tetapi ada orang itu yang mempermalukan pasangannya tanpa dia merasa bahwa itu mempermalukan pasangannya gitu Pak. Ya. Ini yang susah ya. Iya, ada orang-orang yang memang perasaannya itu memang nggak sensitif. Tapi nggak sensitif itu bisa belajar untuk lebih sensitif. Dan yang penting adalah kita itu mau juga ya mendengar masukan dari pasangan kita. Meskipun kita berkata, enggak, saya nggak ada niat begitu. Tapi kalau pasangan berkata, ya tapi tolong ya jangan, sebab buat saya itu rasanya kok saya jadi malu. Ya udah kita perhatikan supaya kita nggak membuat pasangan kita akhirnya merasa tambah direndahkan oleh kita. Iya. Masih ada hal lain Pak yang kita bisa lakukan? Yang berikut adalah
kita tahu bahwa kita diberi kebebasan. Di dalam pernikahan yang sehat memang unsur ini harus ada, Pak Gunawan. Kita tahu kita ini diberi kebebasan. Sudah tentu ya, kita ini tidak bebas melakukan apa saja. Enggak. Bebas nggak berarti kita mau pulang malam, pulang pagi, berbuat apa aja. Enggak. Bukan itu. Kita tidak bebas melakukan apa saja, tetapi kita bebas menjadi diri kita apa adanya. Ini yang saya maksud. Kita tidak harus menjadi pribadi yang berbeda hanya untuk menyenangkan hati pasangan. Nah, sudah tentu ya, akan ada bagian dari diri kita yang harus berubah agar dapat sepadan dengan pasangan kita. Tapi perubahan itu bukan perubahan yang hakiki. Kita tetap dapat menjadi diri kita apa adanya, sebab kita tahu bahwa pasangan menerima dan merayakan diri kita seperti apa adanya. Dalam pernikahan yang gak sehat, kita melihat kebalikannya, Pak Gunawan. Kita gak punya kebebasan. Gak boleh berbuat ini, gak boleh berbuat itu. Dan kita gak bisa menjadi diri kita apa adanya. Karena pasangan akan mengekang kita, menuntut kita harus begini, harus begitu. Nah, itulah tanda pernikahan kita memang gak sehat. Tapi memang agak sulit kalau ini disandingkan dengan tadi yang kita bicarakan perlindungan gitu Pak Pol ya. Dalam rangka melindungi pasangan itu seringkali pihak yang satunya itu melakukan ini pelarangan gitu. Maksudnya sih melindungi, tetapi dari pihak yang dilindungi ini merasa ini pengekangan. Betul. Jadi memang ada batas ya antara melindungi dan menguasai ya, atau ya ngomong kasarnya mengekang atau menjajah gitu. Enggak ya, kita ini nih kalau sampai mengekang atau sampai seperti enggak memberikan kebebasan kepada pasangan, itu berarti memang kita enggak percaya kepada pasangan. Dan kita menjadikan pasangan seperti objek. Bahwa dia itu tuh harus pokoknya seperti yang kita inginkan. Dia nggak boleh sedikit pun menyimpang dari garis yang telah kita berikan kepadanya. Nah, dia boleh berkata saya mengasihi kamu, dia boleh berkata saya mau melindungi kamu, tapi kalau dia nggak memberikan kebebasan, nah dia akan membuat pernikahan itu nggak sehat. Ya, karena merasa dia akhirnya menjadi orang yang bukan dirinya sendiri lagi gitu Pak Bang. Betul sekali Pak Gunawan. Nah, biasanya nih kalau orang seperti ini Pak Gunawan pada masa pacaran, dia senang juga Pak Gunawan. Karena dikit-dikit ditelepon, kamu di mana? Kamu lagi ngapain? Lagi pacaran senang, tapi lama-lama setelah menikah, aduh sengsara. Karena nggak bisa dia pergi sebentar ditelepon, nggak bisa dia pergi sebentar ditanyain kemana, nggak bisa pergi sebentar ditanya, kamu pergi sama siapa? Nah, ini semua adalah ya pertanda bahwa pasangan nggak aman dan nggak percaya sama kita, dan dia benar-benar ingin menguasai diri kita. Nah, pernikahan kita nggak mungkin sehat kalau orang itu nggak bisa mempercayai kita dan memberikan kepada kita kebebasan. Iya, sebenarnya kebebasan ini erat kaitannya dengan yang pertama, yaitu kita mengasihi. Kalau kita mengasihi seseorang itu, ya kita memberikan kebebasan. Artinya kita percaya kok sama dia. Betul. Jadi ya ketiganya memang ini terkait ya, kita merasa atau kita tahu kita dikasihi, kita tahu kita dilindungi, dan kita tahu kita diberikan kebebasan. Ya Pak Pol, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini mungkin ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Pol sampaikan. Di Efesus pasal 5 ayat 32 sampai 33 firman Tuhan berkata, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Pernikahan yang sehat bukan milik sebagian orang, tapi dapat menjadi milik kita semua. Nah, terpenting adalah kita menyadari bahwa pernikahan yang kita harapkan itu tuh dapat mengambil berbagai bentuk sesuai dengan keunikan masing-masing. Nggak harus satu tipe, ya nggak harus. Selama kita tahu kita dikasihi, dilindungi, dan diberi kebebasan, sesungguhnya kita tengah menikmati pernikahan yang sehat untuk keluarga kita. Ya, jadi selama ini tiganya ada, udah cukup. Pernikahan kita itu udah maksimal. Jadi waktu kita berhasil membangunnya seperti ini, nah kita sebetulnya tengah juga menerapkan
firman Tuhan. Sehingga pernikahan kita menjadi cerminan relasi Kristus dan jemaat. Iya, jadi yang penting ini membangun keluarga yang sehat ya Pak Bal, bukan yang ideal ya. Kalau ideal itu tidak ada gitu ya Pak Bal ya. Ya, betul sekali Pak Gunawan, dan ini yang bisa kita kerjakan. Ya, kalau yang ideal, yang seperti orang lain, apakah yang seperti di buku ngomong, ya mungkin kita nggak bisa seperti itu kok. Iya, pengaruh film dan sebagainya itu bisa kadang-kadang menggiring kita untuk itu kok bisa ya di film tapi Pak Bal ya. Itu kan yang sudah bisa diarahkan oleh sutradara, tetapi pada faktanya tidak seperti itu gitu. Betul sekali ya. Jadi saya kira tuntutan mesti realistik ya. Jangan sampai akhirnya kita bukannya membangun malah menghancurkan pernikahan gara-gara tuntutan yang gak realistik itu. Iya. Kalau yang sehat itu hanya salah satu dari pasangan ini, gimana Pak Boleh? Ya, nggak bisa enggak Pak Gunawan. Akhirnya tetap keseret sama yang gak sehat itu. Nggak bisa enggak. Makanya seorang psikolog di Amerika pernah memberikan satu komentar, seberapa sehatnya pernikahan kita bergantung pada atau ditentukan oleh seberapa nggak sehatnya si suami atau si istri itu. Jadi yang nggak sehat itu tuh pasti akan memang memberi pengaruh terhadap pasangannya yang sehat itu. Sehingga akhirnya relasi pernikahan itu nggak bisa sehat. Berarti harus kedua-duanya sehat gitu Pak Bal? Iya, betul sekali. Jadi ya mungkin Pak Gunawan juga pernah ketemu kasus-kasus seperti ini di mana orang-orang yang Pak Gunawan kenal sebelumnya, sebelum menikah, orang yang sehat dan sebagainya, menikah sama orang yang kurang cocok, orang ini juga bermasalah, lama-kelamaan Pak Gunawan melihat wailah, dia berubah, benar-benar jadi hidupnya nggak sehat lagi, nggak senang lagi. Iya, jadi bukan yang sehat mempengaruhi yang nggak sehat supaya jadi sehat ya, tetapi malah sebaliknya Pak ya. Susah sekali memang kalau pasangan kita nggak sehat, kita biasanya itu akhirnya juga ikut-ikutan. Iya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan yang penting ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang berbagai bentuk pernikahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen ADL BKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.